Hai teman-teman, video ini merupakan lanjutan dari video service design sebelumnya. Nah, di video ini bakal menjelaskan tentang proses di service design. Service design ini punya 8 proses. Yang pertama, service catalog management. Kedua, service level management. Ketiga, supplier management. 4, availability management. 5, capacity management. 6, IT service continuity management. 7, information security management. Dan 8, design coordination. Pertama, service catalog management. Service catalog management ini memastikan service katalog diproduksi dan selalu diperbaharui. Nah, di service katalog ini juga berisi tentang informasi terkini dan akurat tentang semua layanan TI yang sedang beroperasi dan yang sedang dipersiapkan untuk segera beroperasi. Alphao. Nah, Alphao ini merupakan contoh aplikasi service catalog management. Aktivitas service catalog ada 3. Pertama, menyetujui dan mendokumentasi definisi tiap layanan. Kedua, memproduksi dan memelihara service catalog. Dan yang ketiga, menghubungkan semua unit bisnis dan fungsi-fungsi TI yang terkait penyediaan informasi ke service catalog. Proses yang kedua adalah service level management atau SLM. Service level management ini merupakan proses menegosiasikan dan menghasilkan SLA dengan pelanggan, lalu memastikan OLA dan UC ini bisa mendukung pencapaian SLA. Nah, selain itu, juga memonitor dan melaporkan capaian kualitas layanan. Aktivitasnya yaitu membuat SLR, SLA, OLA, dan UC, lalu proaktif mencegah kegagalan layanan, menekan resiko, dan meningkatkan layanan, lalu membuat SLAM chart, lalu membuat evaluasi dan revisi SLA, cakupan layanan, dan OLA, lalu melakukan identifikasi tentang peluang peningkatan layanan berdasarkan CSI Register, lalu mengkaji dan prioritasi peningkatan CSI Register, dan yang terakhir, koordinasi Service Improvement Plan atau SIP. Di bagian terakhir tadi kan ada Service Improvement Plan. Nah, SIP itu adalah rencana resmi untuk implementasi perbaikan sebuah proses atau layanan TI. Proses yang ketiga adalah supplier management. Supplier management ini merupakan proses untuk memastikan supplier memenuhi kebutuhan bisnis organisasi atau UC. Kedua, memastikan semua supplier memenuhi komitmen kontrak. Ketiga, mereview kontrak. Dan yang terakhir, menjaga hubungan dengan supplier. Aktivitas supplier management, yaitu membuat aturan, menjaga hubungan, memantau dan mengelola, mengevaluasi perjanjian supplier, lalu mendefinisikan supplier baru dan perjanjiannya. Selanjutnya mengevaluasi, negosiasi, dan memperbaharui atau tidaknya kontrak yang sudah habis. Lalu terakhir mengkategorikan dan menjaga kebijakan supplier dan mengupdate SCMIS atau Supplier and Contract Management Information System. Kategorisasi supplier. Pertama ada strategic supplier, yaitu supplier yang punya value high dan punya resiko dan dampak yang high juga bila mengalami masalah. Misalnya, supplier jaringan telekomunikasi untuk layanan ATM bank. Lalu ada tactical supplier, yaitu supplier yang memiliki value medium dengan resiko dan dampak medium, atau value medium dengan resiko dan dampak yang high, atau value high dengan resiko dan dampak medium bagi layanan TI. Misalnya, supplier hardware dan software layanan TI. Lalu ada operational supplier, yaitu supplier yang memiliki value rendah dengan resiko dan dampak medium hingga high, atau resiko dan dampak yang low, namun value medium hingga high bagi layanan TI. Contohnya supplier akses internet atau web hosting yang tidak bersifat sangat penting. Terakhir ada commodity supplier, yaitu supplier yang memiliki value, resiko, sekaligus dampak yang low bagi layanan TI. Contohnya supplier kertas dan tinta printer. Proses keempat, yaitu availability management. Availability management ini merupakan proses mendefinisikan, analisis, perencanaan, pengukuran, dan meningkatkan semua aspek availabilitas layanan TI. Available di sini artinya layanan TI bekerja dan dapat diakses atau digunakan oleh pengguna.
Availability, ada dua macamnya. Pertama end-to-end, dan yang kedua komponen. Availability end-to-end adalah availabilitas layanan secara keseluruhan. Misalnya, tiap kali kita menekan saklar lampu, maka lampu itu harus menyala. Nah, kita sebagai pelanggan tidak mau dipusingkan dengan teknisnya. Umumnya, pelanggan cuma peduli dengan availability end-to-end. Nah, target atau jaminan service end-to-end ini dinyatakan dalam bentuk persen. Rumusnya sebagai berikut. AST dikurangi downtime per AST dikali 100%. Availability komponen ini adalah availabilitas komponen pendukung sebuah layanan, misalnya layanan internet untuk layanan internet banking. Nah, untuk memenuhi availability end-to-end, penyedia layanan TI harus menghitung dan menentukan target availability komponen. Availability komponen tergantung dari reliability dan maintainability. Reliability ini maksudnya bebas dari masalah gagal operasi. Reliability layanan TI diukur dengan dua indikator, MTBF, yaitu Mean Time Between Failure, yaitu waktu rata-rata sebuah CI bekerja normal sebelum terjadi insiden kembali, dan MTBSI, yaitu waktu rata-rata sebuah CI bermasalah. Maintainability ini adalah seberapa cepat sebuah CI mampu pulih dan bekerja normal setiap kali terjadi kegagalan operasi. Semakin singkat downtime-nya, semakin baik maintainability-nya. Contohnya, kalau server down, seberapa cepat waktu rata-rata dibutuhkan tim teknis untuk memperbaikinya. Maintainability diukur dengan indikator Mean Time to Restore Service atau MTRS, yakni waktu rata-rata perbaikan sebuah CI dan dipengaruhi oleh strategi peningkatan serviceability. Nah, serviceability ini adalah seberapa baik kemampuan supplier menepati poin-poin kontrak dalam mendukung layanan TI, dan resilience adalah kemampuan sebuah layanan TI untuk tetap berjalan normal meski satu atau lebih komponen pendukungnya mengalami masalah. Lanjut ke Vital Business Function atau VBF, yaitu proses atau bagian dari layanan bisnis yang memiliki fungsi sangat kritis bagi kesuksesan bisnis. Contohnya, sistem tiketing bisnis penerbangan, sistem informasi produksi untuk sistem manufaktur, lalu sistem pembayaran via kredit, card untuk layanan toko online. Aktivitas Availability Management, yaitu semua aktivitas proses Availability Management baik proaktif maupun reaktif, akan menghasilkan 4 dokumen ini. Pertama, laporan manajemen availabilitas, 2 rencana availabilitas, 3 kriteria desain availabilitas, dan keempat, jadwal pengujian availabilitas. Nah, keempat aspek ini harus sudah mempertimbangkan resiko dan biaya atau keuntungan. Video untuk proses selanjutnya akan disediakan di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.